Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Zaki Barituan selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya, Antonio Vivaldi, pertama-tama ingin mengucapkan rasa terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Reaksi Saham Sektor Perbankan Terhadap Perubahan BI 7-Day Repo Rate, Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2019. Presentasi yang akan dilakukan akan dimulai dengan pembahasan pendahuluan, kemudian landasan teori, selanjutnya metode penelitian, lalu hasil penelitian dan pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Penelitian dilatar belakangi oleh adanya laporan dari World Bank yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diestimasikan akan melambat menjadi 2,4% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada laporan perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 mengatakan bahwa perlambatan ekonomi global terjadi sebagai dampak dari perdagangan dunia yang melambat, kenaikan Fed Fund Rate, dan meningkatnya ketegangan hubungan dagang. Sebagai respon, pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan nasional dilakukan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Republik Indonesia, yaitu menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan berupa menaikkan dan menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate, menaikkan sebanyak 6 kali di tahun 2018 dan menurunkannya sebanyak 4 kali di tahun 2019. Kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi penanaman modal asing di Indonesia sebagai alternatif negara tujuan investasi. Namun, kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate akan dianggap sebagai sinyal negatif atau bad news bagi investor. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Murwaningsari pada tahun 2008 yang menemukan hubungan yang signifikan dan bertanda negatif antara tingkat suku bunga dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan jumlah penyaluran kredit perbankan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate akan dianggap sebagai sinyal positif dan atau good news bagi investor. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Lantara tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pasar dan kinerja industri bereaksi secara positif terhadap penurunan tingkat suku bunga. Mekanisme suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate berbeda dengan BI Rate. BI 7-Day Repo Rate merupakan suku bunga 7 hari dan kelipatannya dalam struktur suku bunga operasi moneter. Sektor perbankan merupakan sektor yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga acuan, karena sebagian besar core bisnis pada sektor perbankan bergantung terhadap suku bunga acuan, yaitu mempengaruhi net interest margin perbankan. Suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate merupakan salah satu faktor yang digunakan investor dalam menentukan keputusan investasi di pasar modal. Perubahan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate merupakan salah satu informasi publik yang tersedia bagi para pelaku pasar. Pasar yang efisien merupakan pasar di mana harga seluruh sekuritas yang ada telah secara penuh mencerminkan informasi-informasi yang tersedia. Berdasarkan uraian yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan suku bunga acuan memiliki kandungan informasi yang relevan terhadap fluktuasi saham sektor perbankan yang ditandai dengan kecepatan respon pasar, hipotesis efisiensi informasi, dan ketepatan respon pasar, hipotesis efisiensi keputusan. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji efficient market hypothesis bentuk setengah kuat atau semi-strong dengan pengujian studi peristiwa, event study. Hartono 2014 menyebutkan bahwa event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Rumusan masalah penelitian adalah melambatnya pertumbuhan perekonomian global direspon oleh Bank Indonesia dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate. BI 7-Day Repo Rate merupakan suku bunga operasi moneter dengan tenor 7 hari. Kenaikan BI 7-Day Repo Rate akan dianggap sebagai bad news bagi investor. Dan penurunan BI 7-Day Repo Rate akan dianggap sebagai good news bagi investor. Maka penelitian ini ingin menguraikan kandungan informasi yang diakibatkan oleh peristiwa perubahan BI 7-Day Repo Rate. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah,
Apakah terdapat abnormal return negatif terhadap saham sektor industri perbankan ketika diumumkan kenaikan BI 7-day repo rate? Pertanyaan kedua, apakah terdapat abnormal return positif terhadap saham sektor industri perbankan ketika diumumkan penurunan BI 7-day repo rate? Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return terhadap saham sektor industri perbankan pada saat sebelum dan setelah terjadinya kenaikan BI 7-day repo rate? Dan pertanyaan keempat adalah, apakah terdapat perbedaan abnormal return terhadap saham sektor industri perbankan pada saat sebelum dan setelah terjadinya penurunan BI 7-day repo rate? Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Tinjauan pustaka yang digunakan di dalam penelitian ini, yang pertama terkait dengan pasar modal. Menurut Tanda Lilin 2010, pasar modal adalah pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Terdapat beberapa macam pasar modal, yaitu pasar primer, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Aktivitas pasar modal bergerak secara random yang disebabkan oleh adanya informasi-informasi relevan yang terjadi. Tinjauan pustaka selanjutnya terkait dengan pasar modal efisien. Fama 1970 menyebutkan, pasar modal efisien merupakan pasar di mana semua harga sekuritas telah mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Pada pasar yang efisien, tidak seorang investor pun yang dapat memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Fama mengklasifikasikan bentuk pasar efisien ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, weak form, semi-strong, dan strong form. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah terkait abnormal return. Apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat menyebabkan perubahan alirkas perusahaan di masa mendatang, maka pasar cenderung akan bereaksi terhadap pengumuman peristiwa tersebut. Maka nilai return aktual akan berbeda dengan nilai return harapan. Peristiwa tersebut menyebabkan abnormal return cenderung berbeda dari nol secara signifikan. Tinjauan pustaka selanjutnya terkait dengan event study. Hartono 2010 menyebutkan studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa merupakan studi untuk menguji pasar efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong. Menurut efficient market hypothesis, pasar akan memberikan respon positif pada good news dan respon positif pada bad news. Tanda Lilin 2010 menyebutkan studi peristiwa dikelompokkan menjadi pertama, studi peristiwa konvensional, studi peristiwa cluster, studi peristiwa tak terduga, dan studi peristiwa berurutan atau sequential event. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu BI 7-day repo rate. Pada peraturan BI nomor 18/16/PBI/2016 tahun 2016 tentang operasi moneter, Bank Indonesia melakukan reformulasi suku bunga acuan dari BI rate menjadi BI 7-day repo rate. BI 7-day repo rate mulai efektif diberlakukan sejak 19 Agustus 2016. Penelitian terdahulu sebagai dasar landasan teori dalam penelitian ini pertama adalah dilakukan oleh Quaitine tahun 1994. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat bunga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar modal. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari pada tahun 2008 ditemukan hubungan yang signifikan dan bertanda negatif antara tingkat suku bunga dan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lantara tahun 2004 disebutkan bahwa pasar dan kinerja industri bereaksi secara positif terhadap penurunan tingkat suku bunga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan suku bunga akan berpengaruh terhadap perubahan return pasar dan return realisasi saham pada berbagai sektor industri. Perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah H1, terdapat abnormal return negatif pada saham sektor perbankan di sekitar tanggal pengumuman kenaikan BI 7-day repo rate. H2, terdapat abnormal return positif pada saham sektor perbankan di sekitar tanggal pengumuman penurunan BI 7-day repo rate. H3, terdapat perbedaan abnormal return pada saham sektor perbankan sebelum dan setelah pengumuman kenaikan BI 7-day repo rate. Dan H4, terdapat perbedaan abnormal return pada saham sektor perbankan sebelum dan setelah pengumuman penurunan BI 7-day repo rate. Untuk selanjutnya, terkait dengan metode penelitian. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi peristiwa atau event study. Metode studi peristiwa digunakan untuk menguji kandungan informasi atas peristiwa, menguji kecepatan respon pasar atau efisiensi informasi, dan menguji ketepatan respon pasar atau efisiensi keputusan. Dalam menghitung return harapan, digunakan metode market adjusted return sehingga tidak memerlukan periode estimasi. Periode jendela dalam penelitian ini adalah 5 hari sebelum peristiwa, tanggal peristiwa, dan 5 hari sesudah peristiwa. Terkait jenis data dan pemilihan sampel, jenis data penelitian adalah data sekunder yang diambil dari website resmi yang relevan dengan penelitian. Data merupakan data harga saham harian pada saat penutupan dan data IHSG selama periode pengamatan.
Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria saham sektor perbankan yang aktif diperjualbelikan di BI. Maka sampel penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan. Tabel berikut merupakan daftar 30 saham emiten perbankan yang menjadi sampel pada penelitian. Terkait metode analisis data, pengujian hipotesis pertama dan kedua digunakan one sample t-test yang bertujuan untuk menguji adanya perbedaan abnormal return di sekitar tanggal pengumuman dan untuk menguji signifikansi pengaruh bad news dan good news terhadap abnormal return. Pengujian hipotesis ketiga dan keempat akan diuji dengan menggunakan pair sample t-test apabila data terdistribusi dengan normal, atau menggunakan Wilcoxon sign rank test apabila data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk melihat data terdistribusi dengan normal atau tidak terdistribusi dengan normal, maka akan diawali dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian hipotesis 1 dan hipotesis kedua. Kriteria pengujian hipotesis 1 dan 2, H0 ditolak apabila mempunyai nilai tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, berikut merupakan langkah-langkah pengujian hipotesis ketiga dan keempat. Data akan dianggap terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selanjutnya, mengenai kriteria pengujian hipotesis 3 dan hipotesis keempat adalah H0 ditolak jika nilai tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, mengenai statistik deskriptif yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata abnormal return untuk masing-masing 10 peristiwa perubahan suku bunga acuan BI 7-day repo rate, yaitu sebanyak 6 kali kenaikan BI 7-day repo rate di tahun 2018 dan 4 kali penurunan BI 7-day repo rate di tahun 2019. Selanjutnya, terkait dengan pengujian hipotesis 1 dan hipotesis kedua, yaitu menguji 10 peristiwa perubahan BI 7-day repo rate. Salah satu contohnya pada slide berikut, yaitu peristiwa ke-1, yaitu kenaikan BI 7-day repo rate pada tanggal 17 Mei 2018. Berdasarkan hasil uji one sample t-test, didapati bahwa pada T-5 dan T0 terdapat average abnormal return yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap informasi kenaikan suku bunga acuan BI 7-day repo rate. Sedangkan pada gambar cumulative average abnormal return di sebelahnya, yaitu kita dapat melihat terdapat pergerakan cumulative average abnormal return yang fluktuatif. Sesudah pengumuman peristiwa kenaikan BI 7-day repo rate, utamanya pada sejak mulai T+2 hingga T+5, didapati bahwa nilai cumulative average abnormal return mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hipotesis ketepatan informasi yang menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI 7-day repo rate akan dianggap sebagai bad news oleh pasar dan direaksi negatif oleh sektor perbankan. Untuk masing-masing peristiwa lainnya, sebanyak 9 peristiwa lainnya, dapat disimpulkan pada tabel berikut. Selanjutnya, pengujian hipotesis ketiga dan keempat. Uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test didapati bahwa seluruh data dari 10 peristiwa tidak terdistribusi dengan normal. Oleh sebab itu, untuk melakukan pengujian hipotesis 3 dan 4 menggunakan alat uji statistik non-parametrik, yaitu dengan menggunakan Wilcoxon sign rank test. Dari 10 peristiwa, didapati terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan hanya pada tanggal 15 Agustus 2018. Tabel ini menunjukkan hasil penelitian terhadap 10 peristiwa perubahan BI 7-day repo rate. Tabel ini menginterpretasikan hasil pengujian reaksi pasar, kecepatan reaksi, dan ketepatan reaksi. Dari 10 peristiwa perubahan BI 7-day repo rate, didapati adanya abnormal return positif atau negatif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan BI 7-day repo rate memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham sektor perbankan. Selanjutnya, terkait dengan pengujian efisiensi secara informasi atau kecepatan reaksi. Pasar dikatakan efisien secara informasi apabila informasi yang terjadi direspon dengan cepat oleh pasar, yaitu pada 1 hingga 2 hari di sekitar pengumuman suatu peristiwa.
Abnormal return yang terjadi lebih dari 2 hari mencerminkan sebagian respon pasar terlambat dalam menyerap informasi. Pada tabel berikut dapat kita lihat dari 10 peristiwa perubahan by 7-day repo rate, efisiensi pasar secara informasi didapati hasil yang beragam. Selanjutnya, terkait dengan pengujian efisiensi secara keputusan atau ketepatan reaksi. Ketepatan reaksi atas suatu informasi menurut efficient market hypothesis, pasar akan memberikan respon positif pada good news dan respon negatif pada bad news. Ketepatan respon pasar terhadap good news dan bad news merupakan pengujian ketepatan informasi. Pada tabel berikut didapati efisiensi secara keputusan didapati hasil yang beragam. Terakhir, kesimpulan dari hasil penelitian tesis. Kesimpulan yang didapati adalah pertama, terdapat abnormal return yang signifikan pada saat dan di sekitar pengumuman perubahan suku bunga acuan by 7-day repo rate oleh Bank Indonesia di tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, dari 10 peristiwa perubahan suku bunga acuan by 7-day repo rate, perbedaan signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman hanya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018. Dan yang ketiga, dari berbagai peristiwa perubahan suku bunga acuan by 7-day repo rate pada tahun 2018 hingga 2019, efisiensi secara informasi dan efisiensi secara keputusan memberikan hasil yang berbeda-beda. Saran, untuk penelitian selanjutnya, reaksi pasar atas pengumuman perubahan suku bunga acuan by 7-day repo rate dapat diukur dengan menggunakan trading volume activity. Lalu saran kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan saham-saham di sektor industri lain, yaitu sektor industri yang proses bisnisnya memiliki keterkaitan dengan perubahan suku bunga acuan by 7-day repo rate. Demikian hasil presentasi penelitian tesis saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.